Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini Kak Michael bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Sudah cukup lama ya Kak Michael nggak muncul. Dan hari ini Kak Michael senang banget bisa ketemu adik-adik Joel Kids dimanapun kalian berada. Dan kabar kalian gimana nih? Luar biasa, kita bersyukur ya. Kita sudah bisa bersekolah, kita bisa ke gereja sekarang dengan bebas. Kemarin ada pengumuman bahwa COVID di seluruh dunia sudah tidak lagi menjadi ancaman. Wah, ini luar biasa banget adik-adik. Kita perlu bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama nih adik-adik tentang amanat agung. Apa sih amanat agung? Apa sih artinya amanat? Amanat artinya perintah atau keinginan yang Tuhan inginkan adik-adik. Apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita anak-anaknya mengerjakannya? Nah, di kitab Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik semua, Tuhan Yesus perintahkan buat murid-muridnya supaya apa? Dikatakan jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, kita juga adalah murid-murid Tuhan, iya kan? Tuhan juga berikan perintah yang sama kepada kita. Untuk apa? Untuk membawa semua orang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa nih yang mau bareng-bareng Kak Michael juga menjadikan seluruh bangsa muridnya Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, semua angkat tangan ya. Luar biasa adik-adik. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya, Kak Michael, gimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat, menjalankan, mengerjakan perintah dari Tuhan, kerinduan dari Tuhan, bahwa seluruh bangsa harus jadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini Kak Michael bawa contohnya nih, supaya nanti adik-adik bisa dengan mudah mengerti. Adik-adik semua kita seperti ini, hati kita bersih, dan ada mungkin teman-teman kita yang belum percaya Tuhan, sehingga mereka penuh hidup dalam dosa seperti ini adik-adik. Sedangkan kita yang karena sudah percaya sama Tuhan, maka Tuhan membersihkan hidup kita, mengampuni dosa kita, maka sekarang hati kita sudah bersih seperti ini. Nah, Tuhan kasih perintah kepada kita yang adalah anak-anaknya. Dia berkata, kamu harus jadikan seluruh bangsa, ini misalnya teman kita, semua ini harus jadi muridnya Tuhan. Tapi gimana caranya ya adik-adik ya? Nah, hari ini Kak Michael mau adik-adik semua sama-sama kita belajar ya, bagaimana sih caranya menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Dengan cara yang sederhana. Nah, adik-adik, yang pertama kita mau belajar nih. Yang pertama adalah dengan doa adik-adik. Contoh ini nih. Nah, mungkin kan adik-adik bertanya, Kak, gimana caranya menjadikan orang di Amerika atau di Afrika, atau mungkin tetanggaku yang jauh sekali, atau teman-teman yang ada di kota-kota yang jauh, misalnya yang di Sumatera, ada yang di Papua. Gimana caranya Kak Michael supaya kita menjadikan mereka orang-orang yang juga menjadi murid Tuhan? Kan kita nggak bisa ke sana, susah nih Kak, apalagi aku masih kecil. Nah, yang pertama adalah yang adik-adik lakukan adalah dengan berdoa adik-adik. Apa sih Kak dengan berdoa? Seperti ini adik-adik. Nih, Kak Michael kasih tempatnya nih, ada tulisannya doa nih. Waktu kita berkata, aku mau supaya teman-temanku yang lain juga diselamatkan. Tempatnya mungkin jauh adik-adik. Mungkin ada di Papua sana, mungkin ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Tempatnya jauh, sedangkan adik-adik mungkin ada di Semarang atau di mana? Di Jawa. Gimana caranya supaya aku juga bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus, menjadi muridnya? Yaitu dengan apa? Dengan kita pertama adalah berdoa. Apa yang terjadi saat kita berdoa? Adik-adik, nah, seperti ini nih. Maka kita mengirimkan doa kita.
kepada orang yang mungkin ada di mana nih? Sulawesi, mungkin yang ada di Papua, mungkin yang jauh sekali ada di tempat yang lain, di Sumatera mungkin. Atau juga mungkin orang-orang di sekeliling kita adik-adik. Tapi orang-orang itu mungkin tidak mau percaya. Mereka berkata, enggak ah, kita takut mungkin. Hal yang pertama kita bisa kerjakan adalah kita berdoa buat mereka supaya mereka diselamatkan. Kenapa saat kita berdoa maka apa yang terjadi? Maka doa kita akan sampai ke orang itu dan kemudian saat kita berdoa Tuhan mendengarkan doa kita. Kak, apa benar sih Tuhan akan mendengarkan doa kita? Sebentar. Kita baca dulu ayatnya. Di Matius 7 ayat 7. Dikatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik, Tuhan berkata, kalau kamu minta, kamu akan diberi. Kalau kita minta supaya teman kita atau orang-orang di Sumatera atau orang-orang di Papua diselamatkan, dengan doa kita, maka Alkitab berkata akan diberikan kepada kita. Apa yang terjadi? Maka doanya masuk. Wih, apa yang terjadi? Tiba-tiba orang-orang di Sumatera, orang di Papua, tiba-tiba orang yang di Sulawesi yang jauh, bisa dengan ajaib, mereka bisa tiba-tiba ditemui Tuhan dan mereka bisa percaya. Banyak loh kesaksiannya. Lihat adik-adik, sekarang orang yang ada di tempat yang jauh, orang yang ada di pulau yang jauh, sekarang dia juga bisa kena dan menjadi muridnya Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah kita doakan terus dan kita percaya mereka hidupnya berubah, percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa nggak adik-adik? Bisa. Karena itu kenapa kok Joel Kids selalu ngajak adik-adik berdoa buat bangsa, berdoa buat kota-kota, berdoa buat pulau-pulau, berdoa buat tetangga-tetangga kita. Karena doa itu penuh kuasa adik-adik. Lihat, luar biasa. Bisa membuat orang yang jauh dari kita pun bisa diselamatkan. Jadi yang pertama adik-adik apa? Supaya kita bisa jadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus, yang pertama kita harus berdoa. Sekalipun jauh, doa kita akan pergi ke sana, akan dijawab oleh Tuhan, dan orang yang kita doakan akan diselamatkan, akan terima Tuhan. Sama seperti halnya kalau di rumah ada yang sakit, tetangga yang sakit, yang butuh didoakan, adik-adik doain. Siapa tahu Tuhan jamah hatinya dan tiba-tiba dia juga akan menjadi murid Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik mau ya? Mau ya? Nah, yang kedua, cepat lagi. Yaitu dengan apa? Dengan kita melakukan kebaikan adik-adik. Ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka ini gak bisa percaya kalau kadang mereka melihat kita gak berbuat yang baik adik-adik. Karena itu kita perlu ada kebaikan. Kalau adik-adik berkata, Kak Michael, aku pengen jadikan seluruh bangsa muridnya Tuhan. Aku mau melakukan perintah Tuhan. Yang lebih sederhana lagi, hal yang sederhana yaitu apa? Yaitu kita memberikan kebaikan. Mungkin adik-adik punya makanan, adik-adik bisa bagikan. Mungkin adik-adik bisa tolong orang-orang di sekeliling kalian. Itulah kebaikan. Kalau adik-adik bisa berikan sesuatu mungkin kepada orang-orang yang miskin, bisa tolong mereka, maka itulah kebaikan. Nah, kebaikanmu dilihat. Dan apa yang terjadi? Kita baca di Alkitab sama-sama ya. Dikatakan begini, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Wow, kalau adik-adik berbuat yang baik kepada orang, orangnya senang, dia berkata, ih kok orang Kristen kok baik ya, anak-anak Tuhan kok baik ya. Tiba-tiba waktu mereka lihat kita berbuat baik kepada mereka, maka apa yang terjadi? Alkitab berkata mereka akan memuliakan Bapa di surga. Dan apa yang terjadi adik-adik? Oh, mereka jadi percaya pada Tuhan Yesus. Kita bisa jadikan seluruh bangsa muridnya Tuhan saat kita berbuat yang baik kepada orang-orang itu. Yang kedua adik-adik,
Adik-adik mesti ingat, mari berbuat yang baik kepada orang-orang. Buatlah yang sebaik-baiknya kepada orang. Apa yang kita bisa lakukan, kita bisa tolong orang lain. Kenapa tidak kita tolong adik-adik? Kalau adik-adik bisa berikan makan, papa mama bisa beri makan, ayo adik-adik ikut. Berikan makan pada orang, tolong orang. Nanti mereka melihat kebaikan kita dan mereka akan memuliakan Tuhan Yesus. Karena mereka tahu, wah orang Kristen kok baik-baik ya, anak-anak Tuhan kok baik-baik ya, membuat mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah hal yang kedua yang adik-adik bisa lakukan sehingga seluruh bangsa bisa menjadi muridnya Tuhan. Tapi ada yang ketiga adik-adik. Kalau tadi sudah berdoa, sudah berbuat kebaikan, ada satu lagi. Yaitu kita berbuat atau menunjukkan hidup yang benar adik-adik. Nah ini juga sama. Kalau hidup kita benar, kita akan, Alkitab berkata, kita akan jadi saksinya Tuhan. Waktu kita hidup benar, kita nggak mencuri, kita nggak ngomong yang kotor, kita ngomong yang baik, kita berbuat yang baik, hidup kita benar, kita nggak suka nyontek, kita nggak suka mukul teman, tapi kita suka menolong, suka ngomongnya yang baik. Ada teman-teman kita yang sedih, kita hibur, kita tolong. Apa yang terjadi orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, waktu dia lihat, kok orang Kristen baik-baik ya, kok anak-anak Tuhan kok baik-baik ya, mereka senang, mereka sayang sama orang tuanya ya, kok mereka baik-baik, suka nolong ya, ngomongannya kok baik ya, nggak kasar, nggak suka mukul, nggak suka marah-marah. Mereka yang melihat, mereka jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan waktu mereka lihat hidupmu benar, mereka lihat sekali lagi kebenaran itu masuk, membuat orang yang melihat berkata, aku mau percaya Tuhan ah. Waktu aku lihat dia, aduh kok dia hidupnya benar, kok baik ya, kok sukanya ngomong yang baik, tidak suka marah-marah, menghina orang lain. Akhirnya orang di sekeliling kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus jadinya percaya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik melaksanakan yang namanya amanat agung atau perintah Tuhan atau keinginan Tuhan, yaitu semua bangsa jadi muridnya Tuhan. Dan sekarang lihat nih adik-adik, semuanya sudah jadi muridnya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena yang pertama kita mendoakan. Wah, doa kita sampai kepada mereka. Yang kedua tadi apa? Adik-adik jawab semua. Saat kita berbuat kebaikan kepada mereka. Dan yang terakhir, saat kita hidup benar, kita jadi teladan buat orang-orang yang belum percaya. Waktu mereka lihat, mereka jadi percaya pada Tuhan Yesus. Adik-adik semua, kalian mau bawa seluruh bangsa jadi muridnya Tuhan? Wah, Tuhan pasti sayang banget dan senang banget kalau adik-adik mau. Karena itulah yang ada di hati Tuhan. Dia sangat rindu seluruh bangsa jadi muridnya Tuhan Yesus. Adik-adik mau ya? Wah, mau semua. Yuk kita berdoa sama-sama. Karena itu jangan lupa kalau pas jam doanya Joel Kids, ada teman-teman kalian berdoa, kalian juga ikut doa adik-adik. Karena inilah yang Tuhan mau. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar firman ini bisa tinggal di hati setiap anak-anak yang menyaksikan, yang mendengar. Sehingga kami semua mengerjakan menjadi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, amanat agung yang dari Tuhan. Supaya seluruh bangsa, seluruh manusia jadi muridnya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, Roh Kudus yang terus berbicara dalam hidup anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Dan saat ini nanti kita akan berdoa bersama-sama. Dadah.